Halo semuanya, Om Swastiastu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari Silabus 11 dengan mata kuliah Koperasi UMKM akan mempresentasikan materi peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa dengan dosen pengempu Imade Satya Utami SIMM. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke dalam materi, perkenalkan anggota kelompok Silabus 11. Di sini dengan saya Ikade Adi Putra Pragnana dan kedua teman saya Niwayan Raheni dan Ikade Agus Viguna Ariatnya. Dalam materi ini kami akan membahas yang pertama, keadaan pedesaan negeri kita, yang kedua, pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan, yang ketiga, peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang keadaan pedesaan negeri kita. Keadaan masyarakat di pedesaan di Indonesia masih sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang mereka anut di wilayah masing-masing. Hal ini dikarenakan pedesaan Indonesia masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan keutuhan adat istiadat yang mereka punya. Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya sudah mengenal istilah gotong royong. Hal inilah yang menjadi ciri khas yang biasanya dilakukan masyarakat pedesaan. Gotong royong biasanya dilakukan oleh masyarakat pedesaan untuk mencapai tujuan bersama yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini dilakukan agar semua masyarakat ikut terlibat dan pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. Baik teman-teman, di slide 5 ini menjelaskan tentang ciri-ciri dari masyarakat desa. Yang pertama, antara warga memiliki hubungan sangat erat. Yang kedua, kekeluargaan dijadikan sebuah peningkatan antara warga dalam berkelompok. Yang ketiga, sebagian besar warganya menghasilkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keempat, kesenjangan sosial yang ada tidak terlalu besar selisihnya. Yang kelima, kesadaran masyarakat untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku di wilayahnya sangatlah tinggi. Baik teman-teman, di slide ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan luasnya pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan yang artinya sebuah tahapan pendiskusian dan penentuan keinginan yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat desa. Setelah itu melakukan perencanaan dan pengerjaan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga pembangunan masyarakat di pedesaan merupakan spesifikasi dari pengertian community development atau pembangunan masyarakat dalam satu kesatuan yang bertujuan agar dapat meningkatkan penghasilan dan juga taraf hidup warga masyarakat tersebut. Nah, di sini juga ada arti luasnya pembangunan pedesaan yang artinya hampir seluruh masyarakat Indonesia sekitar 81%-nya bertempat tinggal di pedesaan. Dan kita semua tahu bahwa hampir semua masyarakat Indonesia terdiri dari petani, pengusaha kecil UMKM, perajin, peternak, pedagang, dan sebagiannya hampir keseluruhan tinggal di pedesa yang kondisinya ekonominya lemah dan kebanyakan kehidupan mereka masih bersandar pada usaha pertanian. Baik, di sini ada pengertian koperasi unit desa dan tujuan koperasi unit desa. Koperasi unit desa merupakan suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup suatu wilayah kecamatan, anggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup suatu wilayah kecamatan. Tujuan koperasi unit desa bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut Tujuan koperasi unit desa bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatakan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila, membangun tatakan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan bertujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam anggaran dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan bertujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam anggaran dasar
koperasi unit desa yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perekonomian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya SAR. Koperasi unit desa yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perekonomian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi dan masyarakat pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi. Cara meningkatkan koperasi unit desa. A. Bentuk koperasi di setiap desa, anggota semua warga desa. Pendirian sesuai dengan prinsip koperasi yang sebenarnya, sesuai yang disarankan Bung Hatta. B. Jangan membuka koperasi hanya untuk simpanan, prinsip koperasi yang sebenarnya, sesuai yang disarankan Bung Hatta. B. Jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam karena memiliki risiko yang lebih besar. Bila salah penggunaan uang maka berakibat macet di kemudian hari. Pinjam karena memiliki risiko yang lebih besar. Bila salah penggunaan uang maka berakibat macet di kemudian hari. C. Perlu penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, peternakan atau perkebunan jika ada. D. Perlu dilakukan penyuluhan. C. Perlu penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil pertanian, peternakan atau perkebunan jika ada. D. Perlu dilakukan penyuluhan bagaimana menangani koperasi secara profesional. Bagaimana menangani koperasi secara profesional. Adanya fungsi koperasi unit desa. Fungsi koperasi dalam kegiatan perekonomian desa ada 4, yaitu 1. Memberi kredit dengan bunga rendah dan syarat yang ringan. 2. Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan dengan bunga rendah dan syarat yang ringan. 2. Penyediaan dan pengukuran sarana produksi serta barang dan jasa keperluan sehari-hari. 3. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi. 4. Kegiatan perekonomian lainnya sesuai dengan sehari-hari. 3. Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi. 4. Kegiatan perekonomian lainnya sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 1978. Impres nomor 2 tahun 1978. Saya Agus Yuguna. Di sini saya akan menjelaskan unit usaha koperasi unit desa. Nah, bidang usaha koperasi pada dasarnya mencerminkan ragam usaha yang ditawarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Nah, ada 4 unit-unit usaha koperasi. Yang pertama, perkreditan simpan pinjam. Yang kedua, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian. Yang ketiga, pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Yang keempat, kegiatan perekonomian lainnya. Selanjutnya, peranan KUAD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Nah, masih terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia. KUAD merupakan koperasi unit desa yang dibangun hampir di setiap desa di Indonesia. Nah, peran KUAD yang paling penting adalah membangun perekonomian pedesaan. Dengan adanya KUAD tersebut, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian pedesaan yang selama ini berjalan tersendat-sendat. Sangat pentingnya peran KUAD, tentu keberadaan perlu dipertahankan. Adapun cara mempertahankan KUAD adalah hal pertama, kita harus memberikan pendidikan kepada pemuda-pemudi desa sebagai penerus KUAD dalam pemanfaatannya. Baik, di sini ada peranan koperasi unit desa. Nah, ada 2 peranan koperasi dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu yang pertama ada peranan primer. Nah, peranan primer ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sektor
pertanian sehingga memiliki daya tampung yang lebih besar bagi lapangan kerja pedesaan. Yang kedua, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian di mana kelemahan sistem kelembagaan dapat diminimalisasi. Yang ketiga, menghimpun semua daya masyarakat berpendapatan rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis yang berskala lebih besar. Nah, yang kedua ada peranan sekunder. Nah, peranan sekunder ini ada dua. Yang pertama, koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektorial di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Yang kedua, koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai ke tingkat yang paling bawah. Nah, dapat saya simpulkan, pemerataan ekonomi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal. Nah, masih terjadi kesenjangan sosial yang tinggi antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pembangunan pedesaan menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Koperasi khususnya, KUHD memiliki manfaat dalam merangkam pembangunan perekonomian desa untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan cara membentuk koperasi di setiap desa. Jangan membuka koperasi hanya untuk simpan pinjam karena memiliki risiko yang lebih besar. Apabila penggunaan uang maka berakibat macet di kemudian hari. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sekian presentasi dari silabus 11. Semoga materi yang kami dapat sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.